Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan data mining. Pada sesi ini kita akan memasuki sesi praktikum untuk contoh kasus dari algoritma regresi. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan Google Colab. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki akun Google Colab, silahkan saja langsung masuk ke halaman colabresearchgoogle.com. Nah, kemudian selanjutnya untuk lembar kerja yang sudah ada contoh kasus dari algoritma regresinya, silakan saja teman-teman langsung mengakses halaman ini. Kemudian untuk dataset yang akan kita gunakan pada praktikum ini adalah data penjualan.xlsx. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ya, ke dalam lembar kerja yang sudah ada contoh kasusnya. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan mengimport library yang kita perlukan. Nah, jadi yang pertama ini ada library NumPy. Jadi library NumPy adalah library yang akan digunakan untuk kebutuhan saintifik dan matematika. Nah, kemudian untuk library Pandas adalah library yang digunakan untuk memanipulasi data seperti membuat tabel, mengubah dimensi data, kemudian mengecek data dan sebagainya. Anda sendiri mampu membaca berbagai format file seperti file.txt, .csv, .tsv, dan .xls, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada library matplotlib.pplot. Nah, ini library yang digunakan untuk membuat grafik plot sesuai kebutuhan. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir ada library sklearn. Jadi library yang digunakan untuk berbagai metode dan algoritma yang digunakan dalam machine learning. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memanggil dataset. Sebelum memanggil datasetnya, kita terlebih dahulu harus mengupload dataset yang akan digunakan ke dalam session storage-nya Google Colab. Nah, caranya adalah yang pertama kita klik Files, kemudian kita pilih menu Upload to Session Storage. Nah, kita pilih di mana lokasi kita menaruh data penjualannya ini. Nah, ini terus kita klik Open. Nah, kalau saya sudah mengupload terlebih dahulu, maka saya pilih menu Cancel. Nah, jika berhasil akan muncul pada halaman atau pada bagian sebelah kiri. Nah, kemudian kita baca datasetnya, kemudian kita masukkan datasetnya ke dalam variabel dataset. Nah, di sini kita akan mengambil variabel X-nya, ambil semua dari atribut tadi itu biaya produksi, kemudian untuk variabel Y-nya adalah untuk atribut nilai penjualan. Nah, ini kita run. Kemudian selanjutnya kita ingin melihat atribut-atribut dalam dataset tersebut. Jadi atribut yang pertama adalah biaya produksi, kemudian itu untuk atribut atau variabel X-nya. Kemudian untuk atribut Y-nya, variabel Y-nya adalah nilai penjualan, di mana tipe datanya adalah objek. Nah, kemudian selanjutnya kita ingin melihat ukuran dari datasetnya. Nah, ini 20 itu adalah jumlah recordnya sebanyak 20, kemudian untuk duanya ini adalah atributnya sebanyak 2. Kemudian kita menampilkan isi sebagian dataset. Nah, kita taruh ke dalam data frame-nya, dataset yang tadi, ke dalam variabel dataku. Nah, kemudian kita munculkan dari dataku-nya ini, kita munculkan head ini untuk melihat 5 data pertama. Ya, 5 data pertama, maka akan muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya kita split dataset menjadi training set dan testing set. Nah, dari sklearn kita pilih dari model selection, kita import train test split-nya. Kita bagi ke dalam variabel xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Nah, kemudian untuk yang di train test split-nya adalah variabel x dan y. Kemudian kita atur test size-nya sebesar 0,2 atau 20%. Kemudian kita random state-nya sebesar 0. Nah, karena 20% berarti untuk test size-nya itu kalau 20% dari 20 berarti 4 ya. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan fitting simple linear regression pada training set.
Dari sklearn kita pilih linear model dan import function linear regression-nya. Kita masukkan function linear regression-nya ke dalam variabel regressor. Nah, kemudian dari regressor yang kita fitkan X-trend dan Y-trend-nya. Nah, ini sudah jadi, sudah berhasil. Kemudian selanjutnya untuk memprediksi hasil test set-nya, kita bentuk variabel Y-predict, kemudian kita masukkan regresornya dan kita prediknya itu untuk X-test-nya. Kemudian untuk visualisasi datanya, kita untuk melihat persebaran data dari datasetnya yang tadi, kita scatterkan dataku yang dataset tadi ya, untuk biaya produksi dan nilai penjualannya. Kemudian kita beri X label-nya. X label itu sumbu X-nya dengan nama biaya produksi. Kemudian kita beri nama Y label-nya atau sumbu Y-nya dengan nama nilai penjualan. Kemudian untuk judul grafiknya sendiri, kita beri nama grafik biaya produksi vs nilai penjualan. Nah, kemudian PLT show munculkan grafiknya. Ini merupakan persebaran data dari biaya produksi dengan nilai penjualan. Kemudian selanjutnya kita visualisasikan hasil prediksi pada training set, di mana ukuran plotnya untuk kita bentuk figurnya, figur size-nya sebesar 10,8. Kemudian birunya adalah untuk data observasi kita scatterkan menggunakan ini karena training set, maka kita akan memakai variabel X trend dan Y trend-nya. Untuk data observasinya berwarna biru. Nah, kemudian garis merah adalah hasil prediksi dari machine learning-nya. Nah, kita plotkan X trend-nya, kemudian kita regresorkan predik yang diprediknya adalah X trend, di mana color-nya berwarna merah. Kemudian kita beri judul dan label. Untuk judul grafiknya adalah biaya produksi terhadap penjualan training set, ini untuk data training set. Kemudian untuk sumbu X-nya kita beri nama biaya produksi, kemudian untuk sumbu Y-nya kita beri nama penjualan, kemudian kita tampilkan grafiknya. Nah, ini kita mendapatkan gambaran data dari biaya produksi terhadap penjualan untuk yang training setnya. Jadi ini jumlahnya ada 16 data. Ini untuk data training ya, 16 data untuk data training. Nah, untuk yang garis merahnya ini, merupakan nilai prediksi untuk persamaan regresi linear. Kemudian selanjutnya kita lakukan visualisasi hasil prediksi pada testing set. Nah, ini kurang lebih sama kayak yang tadi, cuma perbedaannya karena ini untuk testing set, maka kita rubah variabel yang ingin kita jadikan observasinya menjadi X-test dan Y-test. Kita beri warnanya biru ya. Yang tadi kan merah, ini jadi warna biru. Nah, belum saya ganti. Nah, untuk warna biru adalah hasil prediksi dari machine learning. Nah, ini kita plotkan X-test-nya, kemudian kita regresor the predict X-test-nya, kemudian kita beri warna biru. Kemudian kita beri judul biaya produksi terhadap penjualan testing set dari data testing set. Kemudian untuk sumbu X-nya biaya produksi, kemudian untuk sumbu Y-nya adalah penjualan. Kemudian kita tampilkan plotnya dengan menggunakan perintah PLT show. Nah, sedangkan untuk yang ini adalah kita mendapatkan biaya produksi terhadap penjualan untuk testing set. Ya, kita mendapatkan 4, sebenarnya 1, 2, 3, 4 itu untuk data testing set. Nah, ini yang garis biru merupakan nilai prediksi untuk persamaan regresi linear. Nah, ini merupakan akhir dari sesi praktikum dari linear regresi. Kurang lebih saya mohon maaf. Maka pertemuan ini saya akhiri dengan alhamdulillah dan sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.